100.4 FM Manggis di Kudus Radionya Kota Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas ya. Kembali kita bersua di program spesial di jam 16.30 tiap Ramadan, yakni kunci menuju surga. Untuk kesempatan hari ini, hari Ahad ke-18 di bulan Ramadan ya, dan bertepatan dengan 9 April 2023. Saya Aldian Tugas, dan untuk sore kali ini telah hadir selaku narasumber tentu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Bapak Sofwan Sururi SPD, yang kali ini mengambil tema atau judul Al-Quran sebagai Mukjizat. Nama lafaz mari kita dengarkan selengkapnya. Monggo Pak Sofwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Para pendengar radio 100 FM Manggala yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sebelum kita mengulas tentang materi pada sore kali ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita pada hari ini, detik ini masih diberi kenikmatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, kewajiban kita, khususnya puasa di bulan Ramadan bagi kaum muslimin wal muslimat. Semoga apa yang kita lakukan benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan ke pangkuan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Para pendengar 100 FM Radio Manggala yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore kali ini akan kami sampaikan tentang materi Al-Quran sebagai mukjizat. Memang benar, Al-Quran ini adalah menjadi mukjizat terbesar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan banyak mukjizat kepada para nabi, para rasul, seperti mukjizat yang diberikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu dapat berbicara dengan hewan. Ada lagi Nabi Musa juga Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membelah laut merah. Ketika itu dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Ada lagi mukjizat
yang diberikan oleh Nabi kita Nuh alaihissalam, yang mana beliau mampu membuat perahu dengan ukuran yang sangat-sangat besar, sangat panjang, yaitu kurang lebih ukuran 300 hasta kali 50 hasta. Satu hasta kira-kira 45 cm. Berarti 45 cm kali 300, sekitar 13.500 cm. Berarti berapa itu ya? Dihitung sendiri ya. Itu salah satu mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah, yang diberikan Allah kepada hambanya, yaitu para nabi dan para rasul. Para pendengar Manggala, Radio Manggala 100 FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mukjizat sendiri itu apa sih? Yang harus perlu kita ketahui, mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa atau keistimewaan yang luar biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung kenabian seorang nabi atau kerasulan seorang rasul. Ini yang namanya mukjizat. Selain itu juga mukjizat juga berfungsi untuk melemahkan para lawan atau musuh yang meragukan kebenaran para nabi dan para rasul. Jadi seperti keterangan di atas, Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan hewan. Ada lagi Nabi Musa bisa membelah laut. Itu kan suatu kejadian yang luar biasa, yang di luar nalar kita. Atau istilah bahasa Arabnya itu sesuatu yang khariqun lil adah, keluar dari kebiasaan. Itu diberikan oleh kekasih Allah, yaitu Nabiullah, Rasulullah. Tujuannya untuk apa? Untuk men'ijazkan musuh-musuh atau orang-orang yang tidak percaya dengan kenabian atau kerasulan nabi tersebut. Nah, itu istilah mukjizat. Terus lagi kalau keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada yang bukan nabi, contoh para wali, para kekasih-kekasih Allah, itu apa namanya? Itu namanya karomah. Nah, itu beda tingkatannya antara karomah dengan mukjizat. Kalau karomah ini adalah kejadian yang di luar nalar adat manusia atau keistimewaan yang luar biasa yang diciptakan oleh Allah, akan tetapi diberikan kepada para wali-walinya Allah. Ada lagi kejadian yang luar biasa diberikan kepada kaum mukminin atau orang-orang sholih, itu namanya ma'unah. Ini harus kita tahu, jangan sampai setiap ada kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada hambanya Allah itu semua dikatakan mukjizat. Bukan, itu beda-beda. Kalau yang menerima suatu kejadian itu adalah para nabi dan rasul, itu namanya mukjizat. Terus yang menerima itu para wali dan para kekasih-kekasih Allah, itu namanya karomah atau keramat dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin, orang-orang sholih, itu adalah ma'unah.
Lah terus keistimewaan yang diberikan Allah kepada orang-orang mohon maaf orang-orang fasik atau orang-orang kafir, itu namanya apa? Itu namanya istidraj. Para pendengar Radio Manggala 100 FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membahas tentang Al-Qur'an sebagai mukjizat. Termasuk mukjizat yang terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim yang sebagaimana kita ketahui, kitab suci yang satu ini memang menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin kesucian daripada Al-Qur'anul Karim. Itu bisa dibuktikan dalam surat Al-Isra ayat 9, disebutkan bahwa Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi umat muslim, yaitu ayatnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira, yang artinya kurang lebih, sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. 4, ada lagi 4, Al-Qur'an menjadi mukjizat terbesar juga disebutkan oleh beliau Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Qur'an. Di antara kekhususan Al-Qur'an ialah kekaguman terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an agar makna di dalamnya terserap, hukum-hukumnya bisa difahami, rahasia-rahasianya diketahui, dan ayat-ayatnya diperhatikan. Karena itulah Allah menurunkannya dalam keadaan menjelaskan dengan terang, tidak rumit dan tertutup, tidak kacau dan terikat. Itu cocok dengan firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 17 yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Memang Al-Qur'an yang berupa buku itu tebalnya segitu ya, ayatnya juga banyak, 6.666, itu kok sampai bisa dihafal. Itu adalah memang janji Allah. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikr. Allah memang memudahkan Al-Qur'an dalam untuk mengingat, yaitu bisa dihafal. Para hufat-hufat di sekitar kita, baik masih muda, masih anak kecil, muda, dewasa, tua, banyak yang hafal. Padahal kalau melihat fisik bentuk Al-Quran itu sangat-sangatlah tebal. Itu salah satu mukjizat daripada Al-Quranul Karim. Para pendengar Radio Manggala 100 FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dijuluki sebagai Al-Qur'an yang berjalan. Maksudnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan julukan Al-Qur'an berjalan karena apa? Karena ucapan, tingkah lakunya selalu mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an. Rasulullah juga memiliki perilaku baik dan tidak pernah menyimpang dari ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka saya ingat almarhum al-maghfurillah kiai kita, ulama kita, yaitu Simbah Kiai Arwani Al-Hajj. Ya, beliau juga banyak menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi apa yang dilakukan beliau itu dicocokkan dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah itu jadi rujukannya orang banyak sekarang tentang ketahfidzan beliau. Bahkan ada yang mengatakan Mbak Arwani itu ya dikatakan Al-Quran berjalan. Ya karena apa? Sebagian besar isi-isi dalam Al-Quranul Karim itu dilakukan oleh beliau. Maka seyogyanya kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin yang berpegang teguh kepada Al-Quran, ya kita menjalankan apa yang ada, melaksanakan isi yang ada di dalam Al-Quran, karena itu pegangan kita. Jadi aneh kalau orang-orang kita sendiri, orang muslim kok tidak mau, bahkan tidak menerima ajaran-ajaran, perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran itu yang kitab yang diimani oleh mereka, oleh kita, orang-orang Islam. Ya sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Para pendengar Radio Manggala 100 FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan beserta kaum muslimin. Selain itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beliau selalu berpegang teguh pada kitab suci dan di setiap langkahnya semasa hidupnya juga memang memegang Al-Qur'an. Nah, ini khusus di bulan Ramadan kita dianjurkan banyak-banyak untuk membaca Al-Quran. Nabi kita sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membaca Al-Quran. Itu membaca Al-Quran. Lah kita sebagai umatnya, Nabi Muhammad sudah dijamin oleh Allah akan masuk surga. Sedangkan kita itu aja Nabi sering-sering membaca Al-Quran. Kita sebagai orang Islam, sebagai umatnya, kok yo moco Al-Quran do aras-arasan. Nah, ini menjadi pemicu kita, penyemangat kita, khususnya di bulan Ramadan, bulan yang sangat-sangat berkah ini. Mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Sebab dikatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah, maka kita disuruh untuk memperbanyak istighfar. Wa Sya'ban bulannya Rasulullah, syahri bulannya Kanjeng Nabi, maka diperbanyak untuk membaca sholawat.
Ramadan syahru ummati, bulannya umat Rasulullah, yaitu kita sebagai orang umat Islam. Bulan, nah itu harus kita dianjurkan untuk memperbanyak Al-Quran. Dan alhamdulillah kita yang menangi bulan Ramadan, kita diperbanyak untuk membaca Al-Quran. Semoga apa yang kita baca benar-benar memberikan manfaat dan benar-benar memberikan barokah kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walafaz, demikian tadi telah kita dengarkan bersama kunci menuju surga yang telah disampaikan oleh Bapak Sofwan Surya SPDI dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus dengan tema Al-Quran sebagai mukjizat. Di kesempatan hari ini, hari Ahad 18 Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau kita bisa ambil manfaatnya. Dan insya Allah untuk besok sore di jam yang sama masih bisa Anda ikuti dengan tema dan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Selamat menanti buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang